buat teman-teman dari Gus Nur Samsun, saat ini saya dapat mandat untuk menjemput sang Mat Suling yang katanya harus walaupun 1 malam singgah di Padepokan Mat Suling ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi aku pengen tahu di dalamnya. Ya, nanti. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, GNS, sahabat-sahabat yang ada di mana saja. Semoga diberi keberkahan dan diberi kemuliaan dari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini jangan sampai lupa kita sholawat dahulu Mat Suling ya. Nanti biar diajarin sama Gus Nur Samsun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad li khamsatun utfi biha harul wabail habima al-Mustafa wal Murtadha wabnahuma wal Fatimah. Sadaqallahul. Semoga semua sahabat-sahabat GNS dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang belum punya jodoh cepat-cepat dapat jodoh seperti Mat Suling walaupun sudah tua ya. Masa nggak ingin? Masih jaga. Iya. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Mas Dani ya, Mas Dani ya. Kita ke tempat, Mari ke tempatnya singgah sana dari GNS ya. Hati-hati soalnya ini gapuro dari Padepokan Cakra-Lodaya Nusantara. Ini gapuronya masuk. Ini masuk dari jalan, masuk dari itu asalkan di sini kalau jam segini ini sepi. Oh iya. Ini para santri sama dikir di sana. Oh iya. Nanti kita bisa lihat-lihat di sana. Mari. Nah, ini dulu saya juga pernah ke sini Mas Suling. Di sini saya sampai hampir 5 hari digembleng sama beliaunya Gus Nur Samsun. Sampai saya itu muntah darah, istilahnya saya itu karena tobat juga. Dan tobat itu alhamdulillah sampai sekarang ya ini jadi pendamping dari GNS. Memang selama ini saya selama hampir 1 tahun kalau nggak salah, hampir 1 tahun saya nggak nongol ke channel sobat-sobat. Makanya tadi waktu kemarin live ya Mas Dani ya, itu banyak yang nanyain saya ya. Nggak tahu tambah ganteng opo. Nah ini, dan ini pintu masuk ini buat pengobatan, tempat pengobatan GNS Gus Nur Samsun. Ini bisa dibuka Mas Dani ya? Bisa ya? Ini lihat. Iya. Itu di situ santri-santri kalau malam-malam jam segini pada di masjid, ada ngaji. Awas. Ini bisa dibuka dari dalam atau? Ini untuk pengobatan kan ada. Ini untuk pengobatan tiap hari. Selain GNS dan dilarang bikin. Sebenarnya selain keluarga GNS dilarang keras bikin video dan sejenisnya. Ini karena ini tempat pengobatan. Bagus toh. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini waktu mau lihat-lihat. Ini untuk tempat. Nih sebenarnya tempat singgah sana dari Gus Nur Samsun. Ini keluarga. Keluarga, istilahnya apa ya? Keturunan gitu. Oh iya.
keturunan dari kakek, cucut itu dari apa ini? Kalau orang Jawa, mbah, sanggah, buyut. Ya, gitu. Iya. Nggih. Gudeg-gudeg gantung jumlah. Ini pusaka banyak. Iya, ini juga punyanya beliaunya. Oh iya ya. Gimana? Kerisnya tua ya? Iya, nah ini sahabat-sahabat, beliaunya Mat Suling heran ngelihat tempat prakteknya beliaunya Gus Nur Samsun. Banyak sekali itu. Gimana, mau ketemu Gus Nur Samsun ya? Iya, mana? Nah ini dari keturunan-keturunan itu kan Sunan Kalijaga. Oh ini. Itu masuk keturunannya situ kan. Iya, iya, iya. Oke, mari kita. Mari, Pak. Dah tutup saja. Yuk. Nah ini itu di situ juga ada lambang. Di situ juga ada lambangnya. Nih, ada lambang juga. Tuh, gitu. Nih, bisa baca ya? Ya dikit-dikit. Bisa baca tak? Kelihatan nggak? Bisa. Nah, ngeluruk tanpa wadyabala, mabur tanpa lar, meletik tanpa sotang, senjata kalimasada, digdaya tanpa aji-aji, perang tanpa tanding, menang tanpa ngasorake, mulya tanpa punggawa, sugih tanpa bondo. Itu mungkin ada artinya tersendiri kalau iya. orang Jawa, artinya terlalu apa ya, dalam. Ya, yuk kita ketemu beliaunya. Nah, orangnya lagi santai. Bilang apa? Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum. Dia semandat sudah saya pelan-pelan. Ya, udah keliling-keliling. Udah. Nah, gimana? Ya. Nggak apa-apa. Cuman aku mau tanya. Tanya apa? Ini tulisan yang di depan. Mic-nya mana, Pak? Yang mana? Yang ini. Yang mana? Ini. Ini mana? Ini tiang. Di depan. Oh, di depan. Iya, sana. Kenapa di depan? Ada tulisan. Artinya gimana itu? Ngluruk wadyabala. Ya. Artinya kita mendatangi. Itu nggak perlu mendatangi lawan atau mendatangi musuh atau mendatangi orang, ya. Katakanlah orang kafir gitu. Dikala kita sedang terjadi konflik, kita untuk mendatangi orang-orang lawan kita itu nggak perlu kita membawa pasukan. Itu. Mabur meletik tanpa sotang itu yang artinya kita menendang itu nggak perlu pakai tangan, nggak perlu pakai kaki. Jadi meletik itu istilah nendang, atau meletik itu istilah kita apa ya, katakanlah melompat itu. Nah, jadi tanpa kita melompat, tanpa kita menggunakan kaki. Nah, meletik tanpa sotang. Sotang itu ya sotang kaki. Kaki, ya kaki pula. Istilahnya bantuan. Bantuan. Ya.
maksudnya gini, kalau yang muncai itu kita berdiri tidak ancek-ancek, jadi kita berdiri dengan anu kita sendiri. Ya. Jadi orang ancek-ancek, orang gusotan, awak itu enggak gak tanpa bantuan. Nah, Jadi itu yang- penjabaran iya, lebih akuratnya, detailnya seperti itu. Ini kalau bahasa Indonesia nanti kurang paham. Makanya Jadi, Nis, apa kamu? Nah, mabur tanpa lar itu, mabur itu terbang tanpa lar, tanpa sayap, yang artinya pakai sajadah. Aladin pakai sajadah. Pakai sajadah, intinya terbang tanpa kita perlu minta pakai bantuan lah, kita bisa terbang. Nah, entah terbang dalam hanyutnya kita bersujud, kita terbang, banyak penjabarannya itu banyak. Itu kita terbang dalam ketenangan akan kuasa Tuhan, itu seperti itu. Terus menang tanpa tanding, yang artinya kita itu bisa mengalahkan lawan. Tidak pakai perang. Nah, itu tanpa kita itu Ngelawan istilahnya. Iya. tanpa kita benturan gitu. Itu. Terus senjata kalimosodo itu senjata, yang artinya kalau orang Islam itu senjata kalimosodo itu senjata adalah tauhid. Itu senjatanya orang Islam itu ya tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu senjata iya, senjata utama itu. Nah, iya. Itu orang banyak lah apa itu kalau bilangnya kalimah syahadat ya. Kalimat syahadat ya. Terus apa namanya, malah nggak baca, lupa. Ngluruk tanpa waktu itu lah. Punggowo itu apa sih? Perang tanpa bulu, tanpa Enggak. Apa itu tadi itu di situ? Pokoknya ada punggawa-punggawanya. Nah, saya coba buka di ini, di foto ya. Jadi ada semua itu, ada artinya. Ada artinya. Tidak semata-mata saya bikin itu, enggak. Semua ada artinya. Itu pesannya Sunan Kalijaga, pesannya itu. Oh, enggak ada di sini di HP. Jadi saya lihat ke majelis. Oh, udah masuk ke majelis. lihat itu foto-foto itu foto turunan dari Gus Nur semua ya. Bukan keturunan, itu guru-guru yang leluhur saya, eyang saya nggak ada di situ. Cuman ada satu, kasih tahu nggak ya? Saya kalau bilang ini keturunan dari GNS saya. Nah, Raden Said itu memang saya masih ada keturunan Raden Said Sunan Kali. Sunan Kali. Nah, jadi Ya, betul, yang betul. sampean maksud waktu itu cahaya putih Cahaya putih. yang ada masih darah dengan Sunan Kalijaga. Ya, turunan ke-9 itu Ya mungkin itu nggak tahu siapa. Jadi saya itu yang dimaksud waktu penerawangan jenengan itu saya. Cuman saya mengelabui, menutupi. Nah, jadi memang seperti ini tempat gubuk saya itu, seperti ini. Bentar lagi saya akan menyulap gubuk ini menjadi istana. Insya Allah cita-cita mendirikan kerajaan. Itu kerajaan apa? Kerajaan
nanti saya menamakan kerajaan ini adalah, ini namanya sekarang Padepokan, nanti suatu saat saya namakan kerajaan apa ya, kerajaan apa sih bahasanya, Den? Yang kayak berande-ande itu kerajaan, namanya apa sih? Berande-ande gitu loh istilahnya. Kalau Galo kan bukan Galo ya, lebih ke bahasa Indonesia. Gitu. Pokoknya kerajaan Halu ya, Halu. Kerajaan Halu. Kerajaan Halu. Halu itu menghayal. Arti halu adalah kerajaan halal apa? Menghayal. 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 Nah, jadi menghayal saja. Nah, kita bikin kerajaan di hayalan aja. Aku sempat linding. Jadi memang kenapa Padepokan ini arsitekturnya ini seperti ini, nuansa bata merah, terus arsmennya atas ini apa, ukiran Majapahit ya, karena saya masih ada trah dari Majapahit. Oh iya, betul. Itu yang pertama. Terus di dalam majelis itu kenapa saya buat mewah seperti itu, karena itu terinspirasi dari waktu saya di hotel Suryayuda, daerah Banjarnegara, Jawa Tengah, daerah Banjarnegara. Sekarang di sana ada hotel mewah. Nah, saya terinspirasi tuh, saya bikin mewah. Itu yang sampai injak itu namanya karpet. Karpet itu alas, tikar, kloso. Nah, karpetnya saja itu beli itu kalau nggak salah 60 juta. Semuanya itu. Semuanya. Ya. Selebar itu 60 juta. Karpetnya tok. Itu aja sekarang udah gosong-gosong rokok itu. Tamu-tamu kalau ngerokok ya. Udah nonton ikan belum? Udah. Udah nonton ikan? Udah. Tuh. Belum. Ikan. Ikan itu ikan. Oh, ini dah. Ya, itu Ikan ikan. apa itu? Ikan koi. Coba nonton sana. Coba lihat. Ikan koi. Buaya. Wih. Wih. Nah, itu lumayan itu harganya itu. Kasih tahu Den, harganya Den. Wah. Hebat beneran. Besar-besar gini. Nah. Ikan koi ini Pak. Yang kecil. Iya, ini harganya hampir 60 juta. Semua ini. Lah, itu ada ayam. Duh, ayam cemani nih. Itu ada ayam hitam itu. Ini mani ya. Itu ayam Iya. hitam. Itu yang masih anak. Ini jago. Ini ikannya gede-gede nih, Mbah. Oh, iya. Gede-gede ini ikannya. Wah ya. Wah. Kalau yang paling mahal ini paling mahal nih. Tuh. Nih. Yang paling mahal. Ikan namanya ikan koi. Ya, ikan koi. Tuh sekitar 30-an juta lah. Satu ekor itu 30 juta. Ada yang 20, ada yang 15, ada yang 40. Nah, ini piagamnya ini. Kelihatan nggak? Silo nggak, mantul nggak? Ini piagam. Kalau yang ini mendapatkan piagam Kawakami Koi-form. Ini bahasanya bahasa Jepang ya, saya nggak tahu ya. Kalau itu juara 1
Yang paling mahal tadi itu juara 1 Koiso Championship. Nah, tanggal 24 April 2021 lah sekarang ini. Nah, ini waktu itu ukurannya 28 cm, sekarang sudah 35-an lah. Ini penghargaan ini didapatkan pas kontes di mana ya, lupa saya, di Kari itu, terus di Bandung ya, oh iya Bandung. Terus di sana itu waktu masih kecil 23 cm juara 1 lagi, terus ini juara 2 di Karawang. Nah, itu banyak yang juara. Paling mahal itu yang sering juara, itu yang paling mahal. Yang mana? Yang tadi itu ya, pojok sendiri sana, pojok sendiri. Nah, ya. Wah, asik bener ya. Kan sebesar gini mah. grade A semua ini, grade A itu yang terbaik. Jadi kenapa saya memelihara koi? Karena untuk menikmati keindahan ciptaan Allah. Kenapa ciptaan Allah semahal ini harganya? Karena manusia tidak bisa menciptakan. Seperti itu. Nah, ini air ini kok bisa turun ke bawah? Itu karena penyulingan, bukan basuling ya. Penyulingan maksudnya. Penyulingan Pemindahan, perputaran air. Pakai Perputaran air. pakai mesin. Alat ya, pakai alat. Udah, ayo sini nongkrong lagi. Ini kamar santri. Kamar santri. Nah, rokokan ya. Nanti istirahat di sini. Ya. Tapi semalam besok diantar kembali ya. Ya, besok diantar nggak apa-apa. Yang penting bermalam di sini Ya. sama Pak Widodo. Ya. Besok diantar. Tenang, santai, santuy. Itu. Apa santui? Santuy itu apa ya? Santai, anteng. Santui. Santuy. Santuy itu bahasa Pluto. Pluto itu planet Pluto. Ya. Makasih. Makasih dikerjain, makasih. Gimana perasaannya gimana, Pak? Perasaannya gimana? Rasanya enak. Adem, ayem. Gimana kalau sama di Loh, kalau di tempat saya kan dengerin apa tuh walang, jangkrik, ya kan burung. Ya. Kan di sini Itu air, itu suara air. suara air. itu tiap Kalau cari ketenangan memang lebih bagus di tempat jenengan, ya di tempat sampean itu bagus. Tapi karena sekarang zaman sudah modern, zaman sudah maju, ya kita mencari tempat harus berbaur di tengah-tengah masyarakat gitu. Tapi ya semua itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri sih, pribadi-pribadi. Kalau intinya mencari hidup itu yang tenang. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat nggak tenang, ya kita cari tempat yang tenang lah, intinya seperti itu. Memang lebih enak itu tinggal di hutan sebetulnya. Kalau aku punya hutan, saya punya hutan, ya saya tinggal di hutan. Saya nggak punya hutan, Agak banyak pikiran kalau di hutan. nggak banyak pikiran ya. Nggak mikir itu, nggak mikir itu. Iya. Ada makanan dimakan, nggak ada ya diam aja. Nggak mikirin, Iya, Pak Wi. nggak mikirin utang. Nggak mikir utang. Mm-mm. Duit aja nggak pernah punya. Mm-mm. Yang penting bisa hidup gitu ya. Nah, iya. Bisa ngerokok kalau dikasih. Oh gitu. Nah, tadi kan dikasih rokok habis. Masih satu. Masih, nih rokok nih. Rokokan nih. Minum Pak Wid. ya, Nanti Pak Wid temenin ya. ya siap. Ada nggak? Masih ada nggak? Masih. Nih rokok. Ini beli di warung. Kalau saya warungnya itu jauh, kalau beli, kalau deket nggak mau. Itu
harusnya belinya yang jauh. Hmm. Tuh, belinya di Jakarta sana. Soalnya belikan tamu dari Jakarta. Tuh. Tadi masuk majelis ada orang tidur tadi. Ada 2. Ada 2 ya, tamu. Dari Nggak tahu dari mana, belum ngobrol, belum ketemu. Dari mana nggak tahu. Istirahat, tamunya lagi istirahat. Ya wis, nanti Mbah Mat Suleng istirahat dulu. Ya, makan-makan sama Pak Wit. ya. Tapi ikannya jangan diserok Pak Wit, jangan dipancing. Nanti ikannya dipancing lagi sama Pak Wit, dipanggang. Wah. Oke sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah request kalian saya laksanakan mengenai Mat Suleng dibawa ke Padepokan. Sekarang sudah saya bawa ke Padepokan, malah bersama Pak Widodo, ditemani Pak Widodo. Dan nanti bermalam di sini karena Mbah Mat Sulengnya sendiri menginginkan besok harus pulang balik, ya kita antar. Kita nggak boleh memaksa, nggak boleh. Allah tidak suka memaksa orang seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa mengerti posisi saya, situasi saya, kondisi saya. Pokoknya begitu ya. Terima kasih dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam puter tasbih wa sholawat.